10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang uang. Yang pertama, pengertian uang dan sejarahnya. Uang adalah alat pembayaran transaksi yang menjadi tolak ukur harga atau suatu barang dan jasa. Sebelum adanya uang, manusia telah melewati masa mandiri atau sebelum barter, yaitu harus memenuhi kebutuhan sendirinya. Jauh sebelum mengenal uang, manusia melakukan barter atau pertukaran barang atau jasa untuk barang dan jasa yang diinginkan. Namun, tak mudah untuk meraih kesepakatan mengenai nilai pertukarannya. Timbullah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar. Selama berapa abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Selanjutnya adalah fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli, alat tukar, guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan suatu barang. Yang kedua, alat ukur, mampu menentukan nilai suatu barang. Fungsi yang kedua, fungsi turunan. Yang pertama, alat pembayaran, berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, penunjuk harga, memiliki nilai yang berbeda-beda. Yang ketiga, alat pembayaran hutang, digunakan untuk melunasi utang piutang. Yang keempat, alat penimbun kekayaan, digunakan ketika ada keperluan mendadak. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal. Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang digunakan sebagai alat pembayaran resmi dalam kegiatan transaksi jual beli. Yang kedua, uang giral. Bukti tagihan pada lembaga keuangan umum yang berguna sebagai alat pembayaran pribadi atau perusahaan. Jenisnya pun berbentuk giro, cek, biliet giro, surat saham, dan sebagainya. Untuk slide selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, pendapatan real. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar. Ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Yang kedua, tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, permintaan uang untuk motif spekulasi akan berkurang. Yang ketiga, tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan semakin bertambah. Dan yang terakhir, fasilitas kredit. Semakin canggih fasilitas kredit, akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto merupakan bunga yang diterapkan Bank Sentral kepada bank umum yang meminjam dana. Yang kedua, cadangan kas atau giro wajib maksimum, yaitu tabungan atau simpanan uang tunai milik bank umum yang ada di Bank Sentral. Semakin besar cadangan kas yang ditentukan oleh Bank Sentral, maka jumlah penawaran uang akan semakin berkurang. Yang ketiga, kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan Bank Sentral dalam membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah seperti obligasi negara, surat utang negara, dan sertifikat Bank Indonesia. Teori nilai uang. Teori nilai uang dibagi menjadi dua, yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis. Teori uang statis antara lain yaitu teori nominalisme, yaitu uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Yang kedua, teori negara.
Asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Yang ketiga, teori metalisme atau intrinsik. Uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Yang keempat, teori konversi atau perjanjian. Teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Teori uang dinamis dibagi menjadi, yang pertama, teori persediaan kas, yaitu teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Yang kedua, teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang dengan barang. Yang ketiga, teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Yang keempat, teori kuantitas dan Irving Fisher. Teori yang telah dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi